teman-teman, kembali lagi di YouTube channel After Sunday bersama Fuzi hari ini. Yeay, dibajak teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar Kak Fuzi? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa teman-teman. Hari ini hari spesial, kita kedatangan Fuzi Firdazan. Yeay. Terima kasih After Sunday sudah mengundang Fuzi di sini. Oke Kak Fuzi. Alhamdulillah hari ini teman-teman, jujur lah ini ya, beliau nih sulit sekali mau dipanggil karena schedule-nya tuh padat. Jadi bak-bak artis gitu, jadi susah banget mau ditelepon, mau dihubungin, dan akhirnya hari ini berhasil ditelepon, bisa berhasil dihubungin dan berhasil diundang sini. Tapi bohong. Tapi lumayan loh, kita udah nunda beberapa Iya. minggu kan. Ya. Tapi bener loh Kak, kalau biasanya hari yang dituju tuh kadang-kadang tidak terrealisasikan, dan hari berikutnya yang baru terrealisasikan kayak gitu. Kesibukan kakak kenapa bisa bagaimana kakak mengatur manajemen waktu kakak untuk kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C gitu, segudang kegiatan kakak itu kakak bisa mengatur manajemen waktu itu bagaimana Kak? Oh, itu sebenarnya setiap orang punya skala prioritasnya masing-masing. Itu tergantung gimana kita membagi. Karena ada orang yang merasa jalan-jalan lebih penting daripada dia membaca buku. Itu nggak apa-apa, itu tergantung orangnya lagi. Kadang-kadang begitu. Jadi Fuzi mengatur waktu itu dalam satu hari, kadang membuat jadwal dulu dari pagi bangun tidur itu apa yang diperbuat itu untuk harian. Terus bikin juga per minggunya. Jadi harian, per minggu, per bulan itu udah dibikin. Jadi kalau misalnya ada hal yang ternyata tidak sesuai rencana, itu kita juga punya plan B-nya gitu, plan B-nya. Oh gitu. Tapi ya karena selama menjalankan aktivitasnya itu sesuai passion, sesuai minat, jadi asik aja walaupun kelihatannya kayak nggak berhenti ya. Ya kan? Itu kan bener, swear loh guys. Sumpah demi Allah, Kayak teman-teman TikTok tuh. Bulan ini aja sampai dari awal sampai hampir akhir Tuh September kan? itu bagus, susah kan, kayak mau kapan nih Kak Ya, jadinya, karena dari awal September itu Fuji juga ada kegiatan di luar kota, penelitian dulu di Sambas, terus langsung lanjut di Singkawang jadi narasumber, terus langsung selesainya begitu nyampe Pontianak malam, paginya langsung ke Jakarta lagi. Itu kegiatan reksa bahasa. Jadi Baru selesai kemarin, hari Jumat kemarin, langsung Sabtu doang liburnya. dan itu pernah ndak membuat kakak ya ampun aku capek gitu, pernah ndak sih merasa yang aduh ini lelah banget tapi harus dipaksakan, aku harus gini, harus on gini, harus depan itu harus charming gitu, di mana-mana harus wah, padahal di dalam diri ini bener-bener lelah gitu, pernah ndak sih Kak merasakan itu? Lelah itu lumrah ya, karena Fuji masih manusia, belum menjadi malaikat yang tidak merasakan lelah. Kak ngakak. Dan Fuji juga sebenarnya punya itu penyakit mah, jadi karena sadar punya penyakit mah itu, jadi Fuji setiap berkegiatan sibuk itu selalu menjaga kesehatan, jangan sampai telat makan. Kalau capek juga sekarang kayak tahu diri gitu, udah berarti kalau misalnya ada lagi kegiatan nih tapi aku masih capek gitu, jadi skip gitu. Jadi berani mengatakan tidak kalau misalnya kita memang capek gitu. Kebetulan kakak kemarin ya, Kak Fuzi ini adalah Duta Bahasa Kalimantan Barat 2019 mewakili Provinsi Kalimantan Barat di nasional. Alhamdulillah. Oh iya Kak, program kerja yang kakak canangkan untuk di provinsi sendiri maupun yang dibawa ke nasional bagaimana Kak? Boleh berbagi ceritanya sedikit? Cerita tentang Duta Bahasa Nasional, Duta Bahasa sendiri itu panjang sekali karena dia berawal dari Duta Bahasa Provinsi, kemudian ke nasional. Kalau di provinsi itu kan sama dengan nasional, penilaiannya ada penilaian LIDA atau program kerja, terus minat dan bakat, juga ada penilaian bahasa daerah, bahasa asing, ada tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan juga kepribadian juga dinilai. Nah, kalau di tingkat provinsi kemarin Fuzi membawakan FIDA yang tajuknya tantangan bahasa. Nah, itu Fuzi mengajak teman-teman yang ada atau pengikut Instagram Fuzi untuk mengikuti permainan tentang
mana kata baku, mana kata yang benar, padanan istilah. Jadi kita menyosialisasikannya itu langsung ke pemuda-pemuda yang aktif di media sosial. Tuh, kalau di provinsi. Kalau yang di nasional ini kan bukan hanya sendiri ya. Dia pasangan kan, ya. Jadi Fuzi sama rekan Fuzi Arya Anggara membawa, dan sebenarnya dengan Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Barat itu membawa sebuah klida yang tajuknya Aku Ingin Bercerita. Itu kita melaksanakan kegiatan literasi baca tulis untuk anak di lapas anak di Kalimantan Barat. Lapas anak Pontianak ya di Kalimantan Barat ya Kak Puji ya. Oh gitu. Apa tadi? Aku ingin bercerita. Jadi literasi baca tulisnya itu kita mengajak mereka untuk bercerita terlebih dahulu. Kemudian kan di lapas anak kan pastinya mereka istilahnya tidak merasakan sekolah seperti anak di luar sana. Jadi walaupun mereka dalam keterbatasan itu kita juga inginnya mereka mendapatkan pendidikan atau literasi yang sama. Nah, di sana itu seru banget dan agak terharu juga gitu kan, karena mereka walaupun mereka itu sudah istilahnya berbeda dengan kita, tapi mereka tetap nggak putus semangat, tetap bercita-cita tinggi. Nah, itu mereka luahkan perasaan mereka ke dalam sebuah tulisan. Nah, memang sih waktu mereka menulis itu seperti yang kita tahu tingkat literasi di Kalimantan Barat itu masih rendah, tapi ya kita coba. Pas datang pertama mereka ada yang masih sulit membaca, sulit menulis, bahkan tidak bisa mengeja. Di pertemuan selanjutnya itu alhamdulillah ada peningkatan. Tantangan terberat sebagai seorang duta kemarin, Kak Fuzi, ini apa sih tantangan terberat Kakak untuk menghadapi rendahnya literasi di Kalimantan Barat seperti itu Kak? Tantangannya itu ya kesadaran terhadap pentingnya literasi, karena kalau misalnya kita berbicara kita harus membaca, tapi kalau misalnya kita merasa itu ngapain sih gitu. Terkadang ada sih Kak yang bilang aduh malas membaca. Nah, itu tantangan itu dari diri sendiri sih atau lingkungan sih, gimana sih Kak? Dari lingkungannya. Kadang-kadang mereka itu yang penting aku bisa belanja, yang penting aku bisa ini, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi gimana kamu bisa belanja atau apa kalau misalnya kamu tidak bisa membaca. Dan dari kesadaran diri sendiri. Tapi ada nggak sih Kak tips bagaimana menumbuhkan rasa ingin cinta, rasa ingin tahu akan atau minat akan literasi itu bagaimana? Ada nggak tips dari seorang Fuzi Firdazan ini? Ada nggak sih? Literasi itu kan bukan cuma membaca ya, jadi harus kita memahami sesuatu, baik itu tulisan ataupun apa yang kita dengar, kemudian itu bermanfaat untuk orang sekitar. Nah, cara untuk meningkatkannya itu ya dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menemukan apa yang membuat kita suka. Kayak Fuzi dulu aja nggak suka membaca. Fuzi juga bahkan seorang Fuzi nggak suka membaca. Waktu dengar nih ya, Fuzi nggak suka membaca loh. Masih ingat banget. Fuzi itu nggak suka membaca waktu kelas 1 SD itu nggak suka. Tapi waktu kelas 2 atau kelas 3 gitu, Fuzi ketemu buku kayak majalah Bobo. Kalau misalnya ada teman-teman. Oh, majalah Bobo. Saya masih hidup tuh, Pak. Majalah Bobo itu tuh ada sesi ini, dia mau nyuruh kita mewarnai. Fuzi kan suka mewarnai, melukis. Jadi hal yang kita sukai, hobi atau hal yang kita sukai itu ketika ketemu dipadukan dengan kegiatan membaca tadi itu jadi menyenangkan. Nah, mulai dari situ Fuzi suka baca. Langsung tingkatan bacanya tuh waktu SD udah bukan yang cuman majalah, cerpen, bukan, udah langsung bacaan berat. Novel? Enggak, dia kayak karya itu Fuzi baca ini Scouting for Boys. Scouting for Boys itu tuh kayak semi bacaan antara novel dengan bener yang ilmiah kan. Waktu SD udah baca itu. SD loh guys. Jadi yang awalnya tidak suka membaca tiba-tiba suka banget. Perjalanan Kakak hingga sampai menjadi duta 2019, duta bahasa Kalimantan Barat 2019 bagaimana? Lika-likunya perjalanan. Karena sudah 1 tahun ya. Iya, karena sudah 1 tahun. Sudah pernah jabatan juga, sudah lengser. Sudah digantikan dengan yang baru. Jadi 1 tahun itu sangat berwarna perjalanannya. Ada abu-abu, ada hitam, ada putih, ada ungu, benar-benar berwarna. Yang paling dirasakan sih karena di sana bisa merasakan kekeluargaan dengan Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Barat. Itu sangat akrab. Kita biasanya selain kegiatan kita juga ketemu di luar, jalan-jalan bareng.
kayak sekilas gitu kan bahas ini kok penulisannya masih salah ya, jadi walaupun nggak kegiatan di Iya Ikatan sih. Duta Bahasa tuh kita juga udah kritis gitu, walaupun cuman jalan di pasar tuh Ya, ketemu nemu tulisannya nemu ini kok beda salah dikit, ya. ini salah nih. Loh ini kok dia sih, seharusnya kan mengutamakan bahasa Indonesia, seharusnya Iya. masuk loh gitu. Boleh menggunakan bahasa asing tapi ya ada Iya, utamakan bahasa Utamakan Indonesianya bahasa Indonesia dulu. dulu. Jadi dengan teman-teman tuh udah kritis. iya Kak, boleh dong kasih tahu teman-teman TikTok tuh Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Iya. Dalam Kakak menjalani kegiatan sebagai Duta Bahasa Kalimantan Barat dan sebelumnya Kakak juga menjabat sebagai Duta Lingkungan Hidup, benar? Iya. Tapi itu udah lama. Ya, itu tahun berapa loh? 2016 Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan juara 3 di Kalimantan Barat. Wow. Oh, ada tingkat yang untuk Kota Pontianak dan yang ada provinsi. ke provinsi. Yang provinsi itu juara 3 rata-rata. Seperti itu. Itu bagaimana Kak? Apakah tantangannya lebih berat lagi dibanding Duta Bahasa ataukah sebanding Kak atau gimana? Itu gimana? Boleh cerita Kak. Jadi kalau masing-masing pemilihan duta, baik itu duta atau putra putri, itu sama-sama punya tingkat kesulitannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Kalau di bidang Duta Bahasa kan pasti di bidang bahasa dan literasi, bagaimana kita mau mengaruhi atau menyosialisasikan tentang pentingnya Trigatra tadi, karena tidak semua orang merasakan pentingnya. Bahkan orang yang sudah bergelar S1, S2 pun kadang-kadang ngapain sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris dong biar keren gitu kadang-kadang. Iya, betul. Nah gitu juga di Duta Lingkungan Hidup, yang ini paling ini sih sama sih sebenarnya, karena bahasa Indonesia kita menggunakan sehari-hari. Iya. Duta Lingkungan Hidup juga kita bertemu dengan alam sehari-hari. Kayak di sini misalnya kalau ketemu sampah itu tuh langsung ada yang mau sampah sembarangan. Geram ya ingin Tantangannya ditegur. sih sama lagi, tantangannya kesadaran masyarakat masih baik di bahasa, di lingkungan hidup masih perlu digenjot lagi. Pernah nggak sih Kak mempergoki orang buang sampah sembarangan dan Kakak langsung menegur? Gimana? Pernah nggak sih gitu? Atau Kakak, aduh geram nih, cuman hanya melihat doang tapi nggak ada pergerakan gitu? Bagaimana? Pernah nggak sih? Pernah, malah sering. Kalau di tempat wisata biasanya masih tidak segan untuk menegur, karena sama-sama tahu bahwa tempat wisata itu harus bersih. Ya. Nah, cuman kalau di jalan, pas kita lagi berkendara, itu susah untuk, apalagi kalau kita misalnya bawa motor, terus yang depannya buang gitu, hampir kena kita. Gimana cara kita? Itu bingung tuh. Mau kita berhenti, ambil sampahnya atau kejar orangnya, itu bingung banget. Ya itu dalam keadaan berkendara Iya, kan. iya. Dan yang paling sering Kakak lakukan adalah ketika di tempat wisata. Seperti itu. Kalau di tempat wisata masih bisa gitu. Ini menarik nih kalau dibahas nih. Ini kan sedang pandemi COVID-19. Pasti ada tantangan tersendiri mengenai pembelajaran yang ada bau-baunya atau ada melekatnya dengan literasi pada saat pandemi. Menurut Kakak bagaimana? Kalau literasi di masa pandemi, yang pertama pendidikan ya, kita kan udah harus dalam metode yang daring atau online, itu cukup sulit karena pembelajaran secara daring itu tidak bisa 100% terserap, berbeda dengan ketika secara luring atau langsung. Kemudian kalau untuk literasi sendiri, ini adalah tantangannya di literasi digital, karena akan tetap banyak hoax yang bertebaran. Nah itu alhamdulillah selama pandemi ini Fuzi udah dapat 2 kali panggilan untuk menjadi narasumber tentang hoax ini. Padahal Fuzi bukan duta anti hoax, tapi karena duta bahasa ini berkaitan dengan literasi media, jadi kita juga tetap peduli gitu terhadap keamanan ini. Informasi-informasi. Iya, informasi. Karena banyak tipsnya. Maaf bagus potong nih Kak ya. Menurut Kakak bagaimana sih orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu kepada halayak ramai, itu bagaimana sih menurut Kakak? Itu toksik atau apa sih? Mereka hanya ingin menebarkan suatu masalah yang membuat orang lain bisa beradu domba kayak gitu. Bagaimana menurut Kakak? Kalau menurut aku sih karena orang ini menggunakan media sosial biasanya untuk mencari yang namanya kehebohan. Sama untuk mendapatkan kehebohan itu
bisa diperoleh dengan cara seperti ada menyebarkan informasi yang heboh tapi ternyata salah. Nah itu makanya kita harus menjaga diri kita dari informasi yang hoax tadi atau berita bohong tadi. Bagaimana cara kita menanggulangi hal-hal yang berbau biar nggak kejebak hoax juga biar kan. kejebak hoax gitu. Kadang-kadang yang paling rentan ini kan orang tua, benar nggak sih Kak? Benar. Nah, orang tua kadang-kadang dapat pesan dari temannya lagi masuk ke grup ini tiba-tiba disebarkan gitu. Nanti jatuh-jatuhnya kita ini kan bohong ini. Kok orang tua kita kayak gini? Itu bagaimana Kak? Sebenarnya jenis-jenis hoax ini ada yang misinformasi dan disinformasi. Ada dua. Kalau yang misinformasi itu berarti kita salah mengartikan informasi yang sebenarnya benar. Kalau disinformasi itu memang yang beritanya benar-benar salah. Benar-benar salah. Nah, bagaimana cara kita agar tidak terkena hoax, menjadi bukan korban hoax? Iya, bukan korban hoax. Karena banyak korban hoax sekarang kan. Yang pertama kita lihat dari judulnya dulu, isinya. Judulnya, isinya. Kalau misalnya hoax itu biasanya apa ya? Gitu. Wah gitu. Wah, biasanya wahnya itu di judul. Iya, wahnya itu di judul. Orang udah tertarik pada itu. Oh, ini judulnya gini. Belum baca lagi isinya, akhirnya kadang-kadang judul dengan isi itu beda loh. Istilahnya clickbait ya kan. Iya, clickbait kan. Akhirnya menarik dibaca orang, maksudnya seperti itu sebenarnya. Tapi orang malah fokusnya ke judulnya jangan saja. Jangan fokus sama judulnya tapi baca juga isinya. Itu yang pertama. Jadi emang literasi baca tulisnya harus tinggi ya. Harus baca. Jadi literasi itu harus memahami, bukan cuma bisa baca. Memahami judulnya dan isinya, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah dibaca, cek kebenarannya. Tips yang ketiga, setelah dapat ternyata ini salah, jangan disebarkan. Nah, kalau misalnya udah ketemu ada yang menyebarkan di grup, kita cek dulu kan tadi kan. Nah, udah tahu, langsung kita beritahu bahwa ini salah. Jadi kita minta jangan disebarkan. Itu itu aja. 3 tips besar untuk menghindari hoax. Ya, kita baca, kita cari tahu, jangan sebarkan kalau misalnya itu ternyata salah. Wah, luar biasa. Sedikit mengenai cerita di nasional tentang duta bahasa. Yang tadi masih belum cerita loh. Oke, boleh sedikit. Aduh, kalau di nasional itu mau nangis. Karena baru-baru ini ketemu lagi sama mereka, jadi bawaannya tuh si mewek gitu udah bisa lagi. Jadi waktu itu kan kegiatannya bulan Agustus 2019, jadi pas dengan hari kemerdekaan. Dan itu ketemu dari teman dari Sabang sampai Merauke dengan bahasa daerahnya yang beda-beda gitu kan. Terus waktu kita itu kan kegiatannya seharian dari pagi sampai tengah malam, selama seminggu itu, jadi kita semakin dekat gitu kan dengan mereka. Ya asik sih, kayak walaupun itu kompetisi tapi tetap kita juga dapat teman. Feelnya dapat, kekeluargaannya terasa. Iya, kekeluargaannya terasa. Malahan jadi, itu yang dicari kan? Iya, walaupun kami sudah pulang, itu waktu dari kegiatan langsung kayak heboh lah di grup. Terus kadang-kadang juga kami nge-zoom juga kadang-kadang kan. Sebelum pandemi, pas awal-awal pandemi itu ada ala Zoom pertama yang Puji lakukan. Bertemu dengan mereka sebelum ada ya webinar yang lain-lain itu mereka duluan. Luar biasa. Itu kesannya buat kakak itu luar biasa banget ya, sampai aduh gimana sih teman-teman seluruh Indonesia loh. Ya karena kan? Seluruh Indonesia. Juga iri loh teman-teman. Karena masing-masing mereka ini punya keunikannya kan, baik itu karena memang kepribadiannya atau memang juga karena mereka memperkenalkan budayanya, sama kayak kami gitu kan. Kalau mereka ketemu kami tuh arus katanya. Sama kayak kalau ketemu yang dari Medan, yang Sumatera Utara, pasti mereka nyebutnya ahoy gitu kan. Ahoy. Selain Horas juga kan ada ahoy gitu. Luar biasa. Jadi seru deh pokoknya. Seru banget. Oke teman-teman, terima kasih udah bersama saya dan narasumber yang luar biasa, Kak Puji Kinjazan. Jumpa lagi jika teman-teman ingin bagus dan Shirley atau TikTok tuh ini bisa dapat narasumber seperti ini lagi atau Kak Pujinya lagi yang diundang, langsung jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Atau Kak, padanan bahasanya kayak gimana? Sukai, komentari, dan bagikan. Juga berlangganan di kanal deh ya, kanal YouTube After Sunday. Jangan lupa untuk follow Instagramnya
Nah, ikuti Instagram Fuzli Firdazan dan tantangan bahasa. Apa Karena- Instagramnya, Kak? Fuzli Apa? Firdazan. Fuzi Firdazan. Susah ya? Nanti Susah, ditulisin, ada tulisan. Ada tulisannya. Oke. Dan selesai. Dadah. Dadah.